Syahadat dalam Islam bukan sekadar lafaz yang keluar dari lisan, melainkan penyaksian hakiki yang mengakar dalam batin manusia. La ilaha illallah bukan hanya penafian terhadap segala yang disembah selain Allah, tapi deklarasi mutlak bahwa segala yang ada adalah fana, dan yang baqa hanyalah Allah semata. Penyaksian ini bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman ruhani yang membuka tabir hakikat. Ketika seorang hamba mengucapkan syahadat dengan kesadaran batin, ia sejatinya sedang menafikan segala bentuk wujud selain wujud Allah. Dunia, makhluk, bahkan dirinya sendiri adalah bayangan yang sirna dalam cahaya keberadaan Allah. Inilah makna fana yang diajarkan para arifin, sebuah kondisi di mana ego lebur dalam keagungan Tuhan. Al-Quran berulang kali menegaskan keesaan Allah. Firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjadi fondasi tauhid yang murni, memurnikan pandangan manusia dari segala bentuk syirik tersembunyi maupun nyata. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk." Para ulama tasawuf menafsirkan bahwa penciptaan makhluk adalah manifestasi dari kehendak Allah untuk dikenal. Disinilah letak peranan Nur Muhammad. Nur Muhammad, menurut banyak riwayat, adalah cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ada. Hadis yang berbunyi, "Awal yang diciptakan Allah adalah nur nabimu, wahai Jabir," menjadi dalil utama para ulama hakikat dalam menegaskan eksistensi primordial ini. Nur Muhammad adalah hakikat Muhammadiyah yang menjadi sumber segala penciptaan. Dialah hakikat insan kamil, manifestasi sempurna dari sifat-sifat ilahi. Dalam dirinya terkumpul rahasia Asmaul Husna yang menjadi sebab keberadaan alam semesta. Para mufassir menyatakan bahwa ayat "dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku" Az-Zariyat ayat 56 menunjuk pada tujuan penciptaan, yakni makrifat kepada Allah. Dan Nur Muhammad adalah jalan utama menuju makrifat itu. Di dalam Nur Muhammad terkandung rahasia rububiyah, ketuhanan, dan ubudiyah, penghambaan. Ia adalah cermin di mana Allah memandang ciptaannya. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang melihatku, maka sungguh ia telah melihat hak. Ketika syahadat diucapkan dengan penuh penyaksian, maka sejatinya hamba itu sedang meneguhkan hubungan batin dengan Nur Muhammad yang menjadi wasilah, perantara antara makhluk dengan Khalik. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, hakikat syahadat adalah tercapainya ilmu yakin yang melahirkan hakul yakin. Ia tidak lagi sekadar teori, melainkan realitas ruhani yang dirasakan dan disaksikan. Nur Muhammad digambarkan oleh ulama sufi seperti Ibnu Arabi sebagai realitas tunggal yang menjadi asal segala bentuk wujud. Ia adalah hakikat universal yang mewarnai segala ciptaan dengan pancaran cahaya ilahi. Dalam surah An-Nur ayat 35 Allah berfirman, "Allah adalah cahaya langit dan bumi." Para arifin melihat ayat ini sebagai petunjuk kepada Nur Muhammad yang menjadi medium cahaya ilahi kepada semesta. Kalimat La ilaha illallah memurnikan tauhid, sedangkan Muhammad Rasulullah menghubungkan hamba kepada hakikat Nur Muhammad yang menuntun mereka dalam perjalanan menuju Allah. Nur Muhammad adalah mata air segala kenabian. Semua nabi mengambil dari cahayanya. Ia adalah pohon kenabian yang akarnya menancap dalam hakikat ilahiyah dan cabangnya menjulang dalam sejarah manusia. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW naik melampaui Sidratul Muntaha, menunjukkan bahwa hakikat dirinya melampaui batas wujud makhluk. Ia memasuki wilayah fana mutlak, menyaksikan hak dengan tanpa hijab. Syahadat yang hakiki membawa manusia pada pengalaman fana dan baqa. Fana dalam segala selain Allah, dan baqa dalam pengenalan terhadap Allah melalui Nur Muhammad. Para ulama hadis meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Aku adalah penutup para nabi, sementara Adam masih berada di antara tanah dan air." Ini menunjukkan eksistensi Nur Muhammad sebelum penciptaan manusia pertama. Nur Muhammad adalah rahasia dalam diri setiap mukmin. Ia adalah benih ilahi yang jika disirami dengan zikrullah dan ibadah akan tumbuh menjadi pohon makrifat. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyebutkan bahwa tanda seorang hamba dicintai Allah adalah disingkapkan baginya tabir-tabir hijab hingga ia menyaksikan wujud yang hak. Inilah puncak perjalanan ruhani. Dalam konteks ini, syahadat adalah gerbang pembuka, sedangkan Nur Muhammad adalah jalan yang dilalui hingga mencapai penyaksian makrifatullah. Semua rukun Islam bermuara pada syahadat. Dan syahadat yang benar akan menuntun pada penyaksian batiniah terhadap Nur Muhammad yang menjadi perantara cahaya ilahi. Kalimat La ilaha illallah adalah fana makhluk, sedangkan Muhammad Rasulullah adalah baqa dalam hakikat Muhammadiyah. Keduanya tak terpisahkan dalam perjalanan tauhid.
Para sufi menyatakan bahwa hakikat insan kamil adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Ia adalah makhluk yang menyempurnakan pengenalan kepada Allah. Dalam syariat kita beramal, dalam tariqat kita berjalan, dalam hakikat kita menyaksikan, dan dalam ma'rifat kita mengenal. Kesemua ini terangkum dalam Nur Muhammad. Al-Quran menyebut Nabi sebagai sirajan munira, pelita yang menerangi, menegaskan bahwa keberadaan beliau adalah sumber cahaya bagi umat manusia. Ketika seorang hamba menafikan segala selain Allah dalam syahadat, maka ia menyadari bahwa segala keberadaan ini memancar dari satu hakikat, Nur Muhammad. Dalam doa-doa para wali selalu terdapat permohonan agar disambungkan dengan Nur Muhammad karena di sanalah letak kunci makrifat. Syahadat batiniyah menuntut penyaksian bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang bercahaya oleh nur yang berasal dari hakikat Muhammad. Segala amal, ibadah, dan zikrullah pada hakikatnya adalah proses penyucian diri agar layak menyaksikan cahaya Nur Muhammad yang bersinar dalam batin. Seperti langit yang diterangi oleh matahari, begitu pula alam batin seorang mukmin diterangi oleh pancaran Nur Muhammad. Para arif menyatakan bahwa Allah dikenal melalui sifat-sifatnya, dan sifat-sifat itu tercermin sempurna dalam diri Nabi Muhammad sebagai insan kamil. Nur Muhammad adalah wasilah agung yang mengantarkan makhluk menuju ma'rifatullah. Ia adalah jalan, tujuan, dan petunjuk dalam satu kesatuan hakikat. Dalam tafsir-tafsir sufi, surah Al-Ahzab ayat 45-46 yang menyebut Nabi sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya dan pelita yang menerangi, merujuk pada peranan Nur Muhammad. Penyaksian terhadap Nur Muhammad bukan berarti melihat dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang disucikan dari hijab duniawi. Para salik yang menempuh jalan tasawuf diajarkan untuk selalu memperbanyak shalawat, karena shalawat adalah cahaya yang menyambungkan hati dengan Nur Muhammad. Shalawat adalah pancaran cinta ilahi kepada Nabi yang kemudian memantul kepada umatnya, menyinari jalan menuju kesempurnaan iman. Dalam hadis Nabi bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bershalawat kepadaku. Ini menunjukkan hubungan batin yang kokoh. Nur Muhammad adalah rahasia di balik segala keindahan alam semesta. Segala yang indah adalah pancaran kecil dari keindahan hakiki yang ada pada Nur Muhammad. Hakikat ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan melengkapinya. Syariat adalah kulit, hakikat adalah inti, dan keduanya bersatu dalam kesempurnaan iman. Para wali Allah adalah mereka yang telah menyaksikan Nur Muhammad dalam batin mereka, sehingga segala perbuatan mereka terpandu oleh cahaya tersebut. Dalam perjalanan spiritual, maqam tertinggi adalah fana fi Rasul, yakni lenyap dalam hakikat Rasulullah sebelum mencapai fana fillah. Syahadat yang benar menuntut hamba untuk mati sebelum mati, yaitu mematikan ego dan hawa nafsu, agar hidup dalam cahaya Nur Muhammad. Al-Quran sebagai kitab hidayah adalah pancaran dari Nur Muhammad yang membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ayat-ayat Allah adalah tanda-tanda yang menunjukkan jalan kepadanya, dan tanda paling agung adalah pribadi Rasulullah yang menjadi cermin nur ilahi. Hakikat Nur Muhammad adalah rahmat yang meliputi alam semesta, sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kami mengutusmu, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para ulama sufi menyimpulkan bahwa mengenal Nur Muhammad adalah puncak dari ma'rifatullah, karena dalam dirinya terkumpul segala rahasia ilahiyah. Dengan menyaksikan Nur Muhammad, seorang hamba akan melihat segala wujud sebagai tajalli, penampakan dari wujud yang hak, sehingga hatinya selalu terpaut kepada Allah. Syahadat yang hakiki menuntun hamba kepada realitas ini, bahwa tiada wujud yang hakiki kecuali Allah, dan segala yang tampak adalah bayangan dari cahaya Nur Muhammad,